Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran seni budaya, materi seni rupa, bab seni patung. Siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Dalam materi seni patung, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian seni patung, kemudian yang kedua bentuk-bentuk seni patung, alat dan bahan, teknik dalam seni patung, dan yang kelima adalah menerapkan salah satu teknik dalam seni patung. Nah, anak-anak bisa kalian amati gambar patung yang ada di layar HP kalian ya. Di situ ada berbagai macam patung, ada patung manusia, kemudian patung arca, patung binatang, kemudian bagian tubuh kita. Setelah kalian amati, kita akan melanjutkan materinya ya. Pengertian seni patung. Patung dapat diartikan sebagai seni plastik karena identik dengan sebuah ciptaan karya dari manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau disebut estetika. Patung memiliki sifat 3 dimensi. Disebut 3 dimensi karena apa? Patung dapat dilihat dari segala arah. Bisa dilihat dari depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Itu disebut 3 dimensi. Dapat dilihat dari segala arah. Sedangkan kalau dapat dilihat dari dua arah, hanya dilihat dari depan dan belakang, itu namanya 2 dimensi ya. Contohnya adalah lukisan. Kemudian kita lanjut ke fungsi patung. Fungsi patung yang pertama adalah patung sebagai fungsi personal atau pribadi. Artinya, patung diciptakan untuk kepentingan pribadi yang bertujuan untuk sarana ibadah atau religi. Bisa kalian amati di layar ada gambar patung Buddha dan patung Yesus. Fungsi patung tersebut adalah untuk sarana ibadah agama tersebut. Kemudian yang kedua adalah patung sebagai fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu sebagai patung diciptakan untuk memperingati atau mengenang suatu peristiwa yang bersejarah untuk mengenang jasa seseorang. Misalnya patung monumen ya. Dapat kalian amati di situ ada pahlawan revolusi, kemudian ada Bapak Habibie, kemudian ada Jenderal Sudirman. Patung-patung tersebut dibuat untuk mengenang jasa-jasa mereka yang disebut dengan patung monumen. Kita lanjutkan kembali. Yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Artinya, patung bernilai estetika, yaitu patung yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Patung ini sengaja dibuat untuk memperindah taman, kantor, atau ruangan-ruangan di rumah. Ya, patung sebagai fungsi fisik yaitu hanya dinikmati keindahannya saja untuk melengkapi keindahan. Kita lanjutkan bentuk dan jenis patung. Bentuk dan jenis patung yang pertama adalah bentuk imitatif. Imitatif artinya bentuk patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Ya, kita membuat patung dengan meniru yang ada di alam, yaitu ada patung manusia, patung hewan, dan patung tumbuh-tumbuhan. Patung ini dibuat menyerupai bentuk aslinya yang disebut dengan bentuk imitatif. Yang kedua, bentuk non-figuratif. Ingat ya, non-figuratif. Artinya, patung ini sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam dan perwujudannya yang bersifat abstrak. Nah, artinya non-figuratif adalah patung tersebut sudah meninggalkan bentuk-bentuk aslinya. Dapat kalian lihat amati
ada gambar patung kucing ya, gambar di situ ada patung kucing. Kucing itu dibuat seperti menyerupai kucing tetapi sudah tidak seperti yang aslinya, namanya abstrak ya. Kemudian patung manusia di gambar tersebut sudah tidak menyerupai manusia yang asli ya. Terus kemudian tumbuh-tumbuhannya juga sudah tidak menyerupai tumbuhan yang asli. Itu namanya abstrak atau non figuratif. Kita lanjutkan dengan bahan yang digunakan untuk membuat patung ada 3. Yang pertama bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Bahan lunak meliputi yaitu bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya ada tanah liat, plastisin, clay, sabun, dan lilin. Bahan lainnya yang mudah dibentuk. Bahan-bahan lunak tersebut adalah material-material yang mudah dibentuk dan sangat empuk. Kita lanjutkan dengan yang kedua adalah bahan bermaterial sedang. Bahan tersebut tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya adalah kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan-bahan kayu tersebut mudah dibentuk untuk membuat patung karena tidak terlalu keras ya. Kemudian bahan keras. Bahan keras ini terlalu sulit untuk membuat patung ya. Perlu dengan tenaga yang ekstra kuat untuk mengerjakan membuat patung tersebut. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya adalah kayu yang berbahan keras ada kayu jati, kayu sono keling, kemudian batu cadas, batu granit, dan batu marmer. Kita lanjutkan ke alat untuk membuat patung. Alat-alat untuk membuat patung yang pertama adalah butsir. Butsir adalah alat untuk membuat patung yang berupa kawat, fungsinya untuk mengurangi bahan lunak. Contohnya adalah tanah liat dan lilin. Nah, di situ bisa kalian amati kawat-kawat tersebut gunanya untuk mengurangi bahan-bahan tanah liat ataupun lilin ya, dipotong, memotong. Yang kedua adalah alat sudip. Alat sudip adalah alat yang berfungsi untuk menambal atau mengurangi bahan lunak, yaitu untuk menambal. Kalau di tempat kita namanya cetok ya. Kemudian yang ketiga adalah alat meja putar. Meja putar adalah berfungsi sebagai pembuatan patung dari bahan tanah liat, biasanya digunakan untuk membuat keramik. Ya, cara kerjanya adalah mejanya diputar-putar untuk membentuk hasil patung tersebut. Kemudian yang keempat adalah ada palu, tatah, dan pahat. Berfungsi sebagai alat untuk membuat patung dari bahan sedang dan bahan keras. Nah, ini gunanya untuk mengukir atau memahat patung-patung berbahan keras. Nah, demikian tadi materi seni patung yang Ibu berikan. Semoga kalian jelas, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.